يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'il malaikatil muqarrabin. خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محيى الدنداج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد الصديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلامذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona supaya cepat diangkat oleh Allah dari bumi Indonesia khususnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para ahli nahwu, para ahli tafsir, para pengkaji Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita masuk pada ayat selanjutnya, yaitu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna sesungguhnya, innalladzina sesungguhnya orang-orang banyak, kafaru yang kafir siapa alladzina,
Innalladzina sesungguhnya orang-orang banyak, kafaru yang kafir siapa alladzina, adalah sawaun sama alaihim atas mereka alladzina kafaru anzarta, adakah bermula memberi peringatan siapa kamu, anzarta, adakah bermula memberi peringatan siapa kamu, hum akan mereka, atau lam tunzir, tidak memberi peringatan siapa kamu, hum akan mereka, adalah la yu'minuna, mereka tidak beriman siapa mereka. Innalladzina sesungguhnya orang banyak, kafaru yang kafir siapa alladzina, adalah sawaun sama alaihim atas mereka, anzarta, adakah bermula memberi peringatan siapa kamu, hum akan mereka, atau lam tunzir, tidak memberi peringatan siapa kamu, hum akan mereka, adalah la yu'minuna, mereka tidak beriman siapa mereka. Seperti yang saya katakan bahwa kalau seandainya kita sedang menganalisis teks Arab, apapun yang sedang kita analisis, apakah itu Al-Quran, apakah itu Al-Hadis, apakah itu teks-teks yang biasa, kitab-kitab dan seterusnya itu, pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan identifikasi. Ya, oleh sebab itu sampean harus begini. Ini isim fi'il atau huruf, ini isim fi'il atau huruf, ini isim fi'il atau huruf, ini isim fi'il atau huruf. Begitu terus. Gak bisa tidak. Kita bertemu dengan inna, dan itu harus kita cari statusnya. Apakah inna ini termasuk dalam kategori isim, fi'il atau huruf? Ini huruf. Ketika kita pastikan bahwa inna adalah huruf, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah huruf inna ini termasuk dalam kategori yang memiliki pengaruh? Kalau dalam bahasa kami di sini di Al-Bidayah, apakah ini termasuk dalam kategori mu'athir yang mempengaruhi kalimat, yang mempengaruhi analisis selanjutnya, atau ghairu mu'athir, atau tidak mempengaruhi analisis selanjutnya? Jadi kalau seandainya kita bertemu dengan kalimat yang itu adalah huruf, pertanyaan selanjutnya ini. Ketika kemudian kita pastikan ini adalah mu'athir, apakah mu'athirnya itu berfungsi sebagai amil atau ghairu amil? Apakah berpengaruhnya itu juga dari aspek berpengaruh pada harokat huruf, perubahan harokat huruf yang terakhir kepada makmulnya, atau dia tidak berfungsi sebagai amil? Karena memang realitasnya begitu. Huruf yang mu'athir, ya, huruf yang berpengaruh untuk analisis lanjutan, itu kita bedakan menjadi dua. Ada yang berpengaruh pada i'rab, ada yang tidak berpengaruh pada i'rab. Seperti yang pernah saya katakan, ini tidak berpengaruh pada i'rab. Lau adalah huruf. Lau kana Syafi'iyyu hayyan. Kalau seandainya Imam Syafi'i hayyan, hidup, masih hidup, la afta dzalik. Misalnya begitu. Ada ungkapan ini kan ungkapan terkenal. Kalau seandainya Imam Syafi'i masih hidup, jawabnya, ini adat syarat namanya. Ini huruf. Ya. Ini jelas berpengaruh kepada analisis lanjutan, karena kalau seandainya kita sudah bertemu dengan adat syarat, maka kita harus mencari kelengkapan berupa fi'lus syarti dan juga jawab syarat. Tidak bisa kalau seandainya kita sudah menemukan adatus syarti, kita tidak mencari mana fi'lus syartinya, mana jawab syaratnya. Jadi masih ada analisis lanjutannya. Itu yang kemudian kita anggap sebagai mu'athir. Tapi di sini tidak sama sekali berpengaruh pada i'rab. Itu namanya yang ghairu amil. Begitu. Dalam konteks inna, ini termasuk dalam kategori huruf yang mu'athir, yang berfungsi sebagai amil. Karena inna ini dalam tataran selanjutnya, dia berpengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini pengamalannya ada. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Gitu. Ketika hamzah nun sudah kita pastikan bacaannya inna,
atau anna misalnya, karena realitasnya hamzah nun itu tidak harus selalu dibaca inna atau anna, tapi memungkinkan dibaca an, memungkinkan juga dibaca in. Ini sekedar mengingatkan saja. Ya. Seperti yang diulang-ulang, nggak apa-apa. Ya, hamzah nun ini memungkinkan kemudian dibaca inna, memungkinkan juga dibaca anna, memungkinkan juga dibaca an, memungkinkan dibaca in, karena kebetulan yang kita hadapi adalah lafadz tulisan yang tidak berharokat. Ya, tidak berharokat. Kapan hamzah nun itu harus dibaca inna atau anna? Kalau seandainya yang jatuh sesudahnya adalah isim. Kapan hamzah nun itu harus dibaca an atau in? Kalau yang jatuh sesudahnya adalah kalimat fi'il. Yang jatuh sesudahnya adalah alladzina, yang tidak bisa kita sikapi lain kecuali ini adalah isim. Karena demikian bacaannya adalah inna atau anna. Karena realitasnya di situ setelah hamzah nun itu alladzina tidak memungkinkan disikapi lain kecuali itu adalah isim, maka kemungkinan bacaannya adalah inna dan anna. Apa perbedaannya antara inna dan anna? Kalau inna ini memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi nasab, yang kedua adalah fungsi taukid. Tapi kalau anna ini memiliki tiga fungsi, ada fungsi nasab, ada fungsi taukid, ada fungsi masdariyah. Realitasnya di sini jatuh di awal kalimat. Ya. Inilah alasan kenapa kok kemudian kita tidak perlu mentakwil ini sebagai masdar. Ya, karena demikian maka ini bacaannya adalah inna bukan anna. Inna bukan anna. Kenapa? Karena kita tidak perlu mentakwil ini sebagai masdar. Sudah, bacaannya kita simpulkan hamzah nun itu meskipun misalnya tidak ada harokatnya, kita bisa simpulkan bahwa hamzah nun itu bukan, bacaannya bukan an, bukan in, bukan anna, akan tetapi bacaannya adalah inna. Ketika dipastikan bacaannya adalah inna misalnya, maka dia memiliki fungsi nasab, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, seperti yang tadi saya katakan itu. Karena demikian maka kita harus mencari kelengkapan berupa mana isim inna dan mana juga khabar inna. Tidak bisa tidak, yang namanya inna itu butuh kelengkapan, yaitu berupa isim inna dan juga berupa khabar inna. Begitu. Mana isim innanya? Isim innanya adalah alladzina. Ini kita hapus saja ya. Ya. Ini adalah isim inna. Ya. Jadi begitu. Dipastikan kalau seandainya inna itu masuk kepada isim, dipastikan isim yang jatuh sesudahnya itu adalah isimnya inna, dan karena menjadi isimnya inna, pengamalan inna adalah menasabkan isim, maka dia berhukum nasab. Mansub di sini. Itu begitu. Cuman kebetulan yang menjadi isim inna adalah alladzina. Ya. Seperti yang kemarin kita tegaskan, kalau seandainya kita bertemu dengan kalimat isim, ya, apakah itu termasuk dalam kategori isim yang mabni ataukah termasuk dalam kategori isim yang mu'rab? Yang jelas yang namanya isim tidak mungkin tidak harus memiliki hukum i'rab. Apakah ini mabni atau mu'rab? Ini harus punya hukum i'rab. Tidak mungkin tidak. Alladzina termasuk dalam kategori isim yang mabni. Meskipun ini isimnya adalah mabni, tetap harus ditanyakan kira-kira alladzina ini dibaca rofa, nasab atau jar. Isim tidak mungkin tidak berhukum i'rab. Isim itu pasti berhukum i'rab.
Alladzina sebagaimana yang kemarin ketika kita ngaji Alfiyah, ya, ini termasuk dalam kategori isim yang mabni. Kenapa kok kemudian ini disebut sebagai isim yang mabni? Karena memiliki keserupaan dengan huruf. Syibihnya apa? Syibihnya di sini adalah syibih iftiqari. Ya, yang namanya alladzina tidak memungkinkan untuk ditulis sendirian. Alladzina butuh kelengkapan yang kemudian kita sebut sebagai silatul mausul, di mana kelengkapannya itu sifatnya adalah usila, sifatnya adalah lazim, tidak bisa tidak. Wakaf tiqarin usila. Di dalam nazam ada kata-kata wakaf tiqarin usila. Alladzini ini tidak bisa kemudian ya disebutkan hanya sekedar alladzina, butuh kelengkapan yang kemudian kita sebut sebagai isim mausul, di mana kelengkapannya kelengkapannya itu sifatnya lazim, sifatnya wajib, tidak bisa tidak. Silatul mausul itu harus berbentuk jumlah. Jumlah yang jatuh sesudahnya inilah yang kemudian ditentukan sebagai silatul mausul. Jadi kalau seandainya panjenengan sedang menganalisis teks Arab, menemukan misalnya ini adalah isimnya inna, ya kan? Inna tidak hanya butuh isim, akan tetapi juga butuh khobar. Begitu kan? Butuh khobar juga. Sebelum memberikan khobar, kelengkapan yang wajib, kelengkapan yang lazim, kelengkapan yang usila dalam konteks isim mausul yang harus dilengkapi adalah jumlah yang jatuh sesudahnya yang kemudian kita tentukan sebagai silatul mausul. Sebelum alladzina ini kemudian dilengkapi silatul mausul, jangan kesusu mencari mana khabarnya inna misalnya. Misalnya mau diginikan, innalladzina sesungguhnya orang-orang adalah misalnya khabarnya di sini. Tidak boleh. Isim mausul butuh kelengkapan yang kemudian kita sebut sebagai silatul mausul. Silatul mausul sebagai kelengkapan itu sifatnya wajib. Sifatnya itu kalau dalam konteks alfiyah kemarin wakaf tiqarin usila, sifatnya usila, sifatnya wajib. Inna butuh isim dan juga butuh khabar. Akan tetapi kebetulan berupa isimnya adalah berupa alladzina yang merupakan isim mausul. Sebelum dilengkapi silatul mausulnya, jangan mencari terlebih dahulu mana kira-kira khabarnya. Lengkapi dulu silatul mausul, baru nanti dalam tataran selanjutnya kita cari mana kira-kira khabar dari inna itu sendiri. Innalladzina sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir siapa alladzina. Innalladzina sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir siapa alladzina. Perhatikan itu. Ya. Innalladzina kafaru. Ini tetap nyala ya. Anunya enggak terganggu. Ya. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang orang banyak kafaru yang kafir siapa alladzina adalah sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita sudah menegaskan bahwa inna butuh isim dan butuh khabar. Kebetulan isimnya adalah alladzina. Alladzina butuh kelengkapan. Sebelum kita memberi khabar dari inna, kelengkapan dari alladzina yang itu sifatnya lazim, yang itu sifatnya wajib, yaitu berupa silatul mausul harus dilengkapi terlebih dahulu. Apa silatul mausul itu? Silatul mausul itu adalah jumlah. Begitu. Silatul mausul itu adalah jumlah. Kafaru, ini adalah jumlah. Innalladzina kafaru. Ya, innalladzina kafaru. Ini adalah jumlah. Jumlahnya kebetulan jumlah fi'liyah. Jatuhnya setelah alladzina yang merupakan isim mausul.
Inilah yang kemudian kita sebut sebagai silatul mausul. Ya, diperhatikan. Di dalam silatul mausul, di dalam jumlah fi'liyah yang jatuh setelah alladzina, yang kemudian kita sebut sebagai isim mausul, yang kita sebut sebagai silatul mausul, ada dhamir. Perhatikan. Waw yang terdapat pada kalimat fi'il disebut sebagai isim. Ini namanya isim dhamir. Ya, ini isim dhamir. Dhamir di sini seperti yang kemarin ketika kita ngaji Alfiyah, ini sifatnya mabni. Kenapa? Ada keserupaan dari sisi apa? Dari sisi kejadian huruf, ya, penciptaan huruf. Ya, huruf itu biasanya cuma terdiri dari satu atau dua kalimat harf itu, ya, terdiri dari satu atau dua huruf. Ketika kemudian ada isim, kok kemudian terdiri dari satu huruf, itu menyerupai huruf dari sisi al-wad'i. Kasyabahil wad'i. Ya. Fismai ji'tana, kemarin begitu. Ya. Innalladzina kafaru. Wawunya di sini. Wawunya di sini adalah isim dhamir. Isim dhamir ini kemudian kembali kepada alladzina. Ya, inilah yang kemudian kita sebut sebagai aidnya. Alif yang ada di sini disebut sebagai alif fariqah. Begitu cara berpikir kalau seandainya kita mau. Ya. Innalladzina, sesungguhnya orang banyak kafaru yang kafir, siapa alladzina, adalah sawaun alaihim a anzartahum. Ya. Kalau seandainya kita sedang mengi'rab Al-Quran, tidak bisa tidak, kita harus kemudian melihat penjelasan-penjelasan dari ahli tafsir tentang masalah ini. Tidak bisa lepas kita. Tidak bisa lepas. Ya. Tentang sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada yang mengatakan sawa'un alaihim a'anzartahum, yang itu adalah khabar muqaddam mubtada' muakhar, itu dijadikan sebagai jumlatun mu'taridatun. Jumlah mu'taridah. Jadi asal jumlahnya ini adalah innalladzina kafaru la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, maksudnya kafir terhadap ayat-ayat Allah dan seterusnya itu adalah la yu'minun. Ini disebut sebagai jumlatun mu'taridatun sampai sini. Itu orang-orang kafir itu tidak mungkin beriman. Apakah kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, itu tidak beriman. Itu ada yang mengatakan begitu. Ya. Jadi innalladzina, oleh sebab itu begitu tadi bacanya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir, siapa alladzina? Khabar sekarang sebagai jumlah mu'taridah, sawa adalah sawaun sama alaihim atas mereka. Anzarta, adakah bermula memberi peringatan siapa kamu hum akan mereka? Am atau lam tunzir, tidak memberi peringatan siapa kamu hum akan mereka. Khabar sekarang adalah la yu'minuna, mereka tidak beriman. La yu'minuna, tidak beriman siapa mereka. Ya, oke, kita sudah nyampe kepada innalladzina kafaru. Inna isimnya adalah alladzina, kemudian kafaru sebagai silatul mausul dari alladzina, khabar dari inna kita tetapkan sebagai la yu'minuna. Ini. Sekarang kita bahas tentang sawaun alaihim anzartahum. Ya. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawaun dijadikan sebagai khabar. Ya. Mubtada' muakharnya adalah berupa masdar muawwal. Perhatikan. Ya. Ini namanya huruf masdariyah. Huruf masdariyah atau biasa kita kenal sebagai apa namanya? Hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah. Kemudian ini namanya huruf ataf, harful atfi. Ya.
gabungan hamzah taswiyah yang merupakan huruf masdariyah itu plus jumlah. Ini jumlah. Ya, yang jatuh sesudahnya itu disebut sebagai masdar muawwal. Ya, masdar muawwal. Masdar muawwal inilah yang menjadi mubtada muakhar. Begitu. Sawaun adalah sama alaihim atas mereka. Adakah anzarta memberi peringatan siapa kamu? Hum akan mereka. Adakah anzarta bermula memberi peringatan siapa kamu? Hum akan mereka. Am atau lam tunzir tidak memberi peringatan siapa kamu? Hum akan mereka. La yu'minuna, mereka tidak beriman. Ya, saya beri informasi. Sawaun termasuk dalam kategori lafadz yang itu tidak ditatniyahkan dan tidak dijamakkan. Sawaun itu selalu dalam kondisi sawaun meskipun misalnya mubtada'nya berupa isim mufrad, mubtada'nya berupa isim tathniyah, mubtada'nya berupa isim jamak. Itu namanya isim masdar. Anunya ini termasuk dalam kategori isim masdar. Ya. Pada umumnya dia dipersiapkan menjadi khabar. Pada umumnya begitu. Yang biasanya menjadi mubtada muakhirnya adalah berupa masdar muawwal didahului oleh hamzah taswiyah. Sawaun adalah sama alaihim atas mereka. Adakah anzarta memberi peringatan siapa kamu? Hum akan mereka. Am atau tidak, am atau lam tunzir tidak memberi peringatan siapa kamu, hum akan mereka. Ya, sampean juga harus kenal istilah-istilah yang muncul dalam ilmu tafsir. Ya, jadi kita tidak bisa tidak pada akhirnya, meskipun kita melakukan simplifikasi, penyederhanaan, dalam konteks sampean ketika kemudian membaca kitab-kitab besar, sampean pada akhirnya kenal dengan istilah-istilah yang itu tidak bisa kita definisikan sendiri. Kita menggunakan definisi yang ditawarkan oleh ulama-ulama. Ya. Salah satunya apa Ustadz? Bagi teman-teman IAT, bagi teman-teman ilmu Al-Quran dan tafsir, diperhatikan itu. Ya. Ketika menjelaskan anzartahum, ini ada muncul istilah al-mausul, silatul mausul al-harfi. Silatul mausul al-harfi. Silatul mausul al-harfi. Ini muncul. Silah mausul al-harfi. Jadi mausul itu ada dua. Ada yang berupa isim, ada yang berupa huruf. Yang berupa huruf itu yang biasa kita kenal sebagai huruf masdariyah itu. Ya. Jadi sesuatu yaitu huruf yang dengan jumlah berikutnya itu memungkinkan posisinya ditempati oleh masdar sharih. Itu kan berarti masdar muawwal. Ya, saya ulangi lagi. Dalam konteks sampean membaca kitab-kitab besar, ya, kita tidak bisa tidak pada akhirnya harus mengenal istilah-istilah resmi dalam ilmu nahwu misalnya, yang itu dipakai oleh beliau para ulama. Ketika menjelaskan tentang anzartahum, ini dianggap sebagai silatul mausul dari mausul harfi yang berupa hamzah taswiyah. Jadi ada istilah mausul harfi dalam kajian konteks ilmu nahwu ketika menganalisis ini. Maksud saya adalah ketika mendengar istilah itu, panjenengan jangan, kok ono mausul harfi. Ya, kok ada mausul harfi? Mausul itu kan isim. Ada al-mausul al-ismi yang biasa kita dengar. Tapi ternyata ada. Al-mausul al-harfi itu ada ternyata. Ya, yang kita kenal sebagai huruf masdariyah itu. Sesuatu yang ditambah dengan jumlah yang berikutnya itu memungkinkan untuk ditempati masdar sharih.
Itu namanya mausul harfi. Sesuatu yang ditambah, ketika ditambah dengan jumlah yang jatuh sesudahnya, memungkinkan untuk kemudian digantikan posisi masdar sharih. Itu namanya mausul harfi. Dan itu berarti masdar muawwal. Kita ngomong huruf masdariyah berarti. Ada istilah mausul harfi ketika kita membaca teks-teks ilmu tafsir misalnya, muncul pada saat itu. Dan ketika mendengar kata-kata itu, ya kita nggak usah bingung begitu. Karena memang isim mausul itu ada dua. Ada yang sifatnya mausul ismi, ada yang sifatnya mausul. Ada yang berupa isim, ya, ada yang berupa huruf. Ya, itu semacam itu. Jadi kalau seandainya panjenengan punya maktabah syamilah misalnya, itu diklik al-mausul al-harfi. Diklik al-mausul al-harfi. Nanti muncul. Seperti itu, seperti penjelasan saya. Oke. Innalladzina, sesungguhnya orang banyak kafaru yang kafir. Siapa alladzina? Adalah sawaun, sama alaihim atas mereka, andarta. Adakah bermula memberi peringatan siapa kamu hum akan mereka, am atau lam tunzir, tidak memberi peringatan siapa kamu hum akan mereka, adalah la yu'minuna, mereka tidak beriman siapa mereka. Ya, secara langsung andarta, andaro adalah fiilnya di sini fiil madhi mutlak mabni, ya kan? Mutlak mabni, tidak mungkin yang namanya fiil madhi itu adalah termasuk dalam kategori mu'rab, itu tidak mungkin, pasti mabni. Mabninya apa ini? Mabninya ini adalah alas sukun, andarta. Kenapa kok kemudian di sini ini alas sukun misalnya? Kenapa kok alas sukun? Lebih disebabkan karena di sini bertemu dengan dhamiru raf'in mutaharrik. Begitu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Anzara adalah merupakan fi'il muta'addi, karena fi'il muta'addi dia fi'il ma'lum, karena fi'il ma'lum dia butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Ta yang ada di sini adalah merupakan fa'il dari anzara. Anzara adalah merupakan fi'il muta'addi, karena fi'il muta'addi dia butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah hum. Oleh sebab itu bacaannya adakah anzarta, bermula memberi peringatan siapa kamu hum akan mereka. Kode akan itu bagi kami itu adalah maf'ul bih. Am atau lam tunzir, tidak memberi peringatan siapa kamu hum akan mereka. La yu'minuna, mereka tidak beriman. Tidak beriman siapa mereka. Saya ingatkan sekarang amnya termasuk harful atfi. Ini ada harful atfi. Maka lam tunzir di sini disebut sebagai ma'tuf. Ma'tuf cara bacanya disesuaikan dengan ma'tuf alih. Mana ma'tuf alihnya? Anzarta di sini. Ma'tuf alihnya adalah anzarta. Ada keanehan Ustaz? Ada. Apa keanehannya? Anzarta itu, anzaro itu adalah fi'il madhi. Tunzir itu adalah fi'il mudhari. Pengatofan pada umumnya itu juga harus menyesuaikan. Di samping status kalimah, isim diatofkan kepada isim, fi'il harus diatofkan kepada fi'il. Di samping itu, fi'il apa diatofkan kepada fi'il yang mana, itu dari aspek sighah itu juga harus sesuai. Dari sisi zahir lafad, anzara yunziru, anzara itu adalah fi'il madhi, tunziru itu adalah fi'il mudhari. Dari sisi zahir lafad, kalau seandainya lam tunzir, seakan-akan itu tidak cocok kalau seandainya kemudian dijadikan sebagai ma'tuf dari ma'tuf alaih yang berupa anzara. Kenapa? Anzara fi'il madhi, lam tunzir fi'il mudhari. Saya ulangi lagi. Pengatofan itu di samping dari sisi kalimah itu harus sama, juga dari sisi sighah itu juga harus sama. Ya, dari sisi sighah juga harus sama. Ya, anzara adalah fi'il madhi. Oleh karena demikian tidak memungkinkan dari sisi lafaz itu kemudian menjadi ma'tuf alaih dari lam tunzir yang merupakan fi'il mudhari'. Anzara yunziru, anzara tunziru, anzara yunziru, anzara nunziru. Tidak cocok sebenarnya.
kok bisa diatofkan, Ustaz? Iya, bisa diatofkan, lebih disebabkan karena di sini ada lam. Lam memiliki 3 status huruf. Ya. Memungkinkan dia dianggap sebagai huruf jazm, karena demikian maka yang jatuh sesudahnya ini dibaca jazm. Dalam hal ini sukun. Fi'il mudhari' itu, yang mu'rab itu. Juga disebut sebagai nafi, artinya tidak. Yang terakhir yang terkait dengan pembahasan kita, ini juga bisa disebut sebagai huruf qalb. Karena demikian, tunziru yang merupakan fi'il mudhari', saya ulangi lagi, tunziru yang merupakan fi'il mudhari' yang asalnya punya zaman hal dan istiqbal, kalau seandainya dimasukin lam, menjadi berubah menjadi zaman madhi. Karena demikian lam tunzir meskipun dari sisi sighat dia adalah fi'il mudhari, akan tetapi karena ada lam yang merupakan huruf qalb, yang merupakan huruf yang mampu merubah zaman yang dimiliki oleh fi'il mudhari, yaitu zaman hal dan istiqbal menjadi zaman madhi, ya kan? Dari sisi lafadz memang tidak cocok antara lam tunzir dengan andhara, tapi dari sisi makna karena lam tunzir sudah dirubah oleh lam, zamannya tidak lagi hal dan istiqbal, akan tapi zaman madhi, maka memungkinkan lam tunzir untuk dijadikan ma'tuf dari ma'tuf alaih yang berupa andhara yang merupakan fi'il madhi. Kenapa? Karena dari zaman itu sama-sama zaman madhinya. Sawaun adalah sama. Alaihim atas mereka. A'adzakah anzarta, bermula memberi peringatan siapa kamu. Hum akan mereka. Am huruf ataf, lam tunzir ma'tuf. Pada siapa? Ma'tuf alaihnya anzar. Anzartahum la yu'minuna. Ya, la yu'minuna. Mereka tidak beriman. Tentang lam itu ada 3 huruf, 3 status. Di samping dia merupakan huruf jazm, juga merupakan huruf nafi, juga merupakan huruf qalb. Adalah la yu'minuna, mereka tidak beriman. Perhatikan, saya akan menjelaskan tentang la. Ya. La yang masuk kepada fi'il mudhari memungkinkan dianggap sebagai la an-nafiyah, memungkinkan dianggap sebagai la an-nahiyah. Kalau la an-nafiyah itu artinya tidak. Kalau la an-nahiyah itu artinya jangan. Dari sisi yang lain, la an-nafiyah itu adalah ghairu jazim, tidak menjazmkan. Kalau la an-nahiyah itu adalah jazim. Begitu. Ya. Lam yang masuk pada fi'il mudhari itu memungkinkan disebut sebagai an-nafiyah, memungkinkan disebut juga sebagai an-nahiyah. Kalau disebut sebagai an-nahiyah, kita harus konsisten, artinya adalah tidak. Kalau disebut sebagai an-nahiyah, maka kita harus konsisten bahwa artinya adalah jangan. Konsekuensi dari ini adalah an-nafiyah, ini adalah an-nahiyah, maka dia menjazmkan kalau nahiyah, kalau an-nafiyah adalah ghairu jazim, tidak menjazmkan. Kalau seandainya ini dibaca la tadribu, artinya kamu tidak memukul. Kalau seandainya saya rubah menjadi la tadrib, kamu janganlah kamu memukul. Jangan. Tidak. Kita tahu dari mana bahwa ini sedang tidak atau sedang jangan misalnya. Kalau seandainya tidak berdampak pada harokatnya, harokat i'rab dari fi'il mudhari', dia tetap rofa misalnya, maka dia dianggap tidak berpengaruh. Ketika tidak berpengaruh, maka disebut sebagai la an-nafiyah. Kalau seandainya berpengaruh, maka ini disebut sebagai la an-nahiyah. Ketika berpengaruh, maka secara arti tidak lagi diterjemahkan tidak, akan tapi diterjemahkan jangan. Analisis ini kalau seandainya kita terapkan pada konteks la yu'minuna, maka artinya di sini adalah tidak. Kenapa kok diterjemahkan tidak di sini? Karena yu'minuna yang merupakan al-af'alul khamsah, nunnya tidak terbuang. Berarti apa? Berarti lam di sini tidak berpengaruh sama sekali kepada yu'minuna. Yu'minuna, nun tetap ada thubutun nun.
Berarti apa? Nun di sini atau fi'il mudhari' di sini kondisinya adalah dianggap tajarrud anin nawasib wal jawazim, berarti di sini rafa. Buktinya nunnya ada di sini. Inilah alasan kenapa kok kemudian secara terjemahan adalah la yu'minuna, mereka tidak beriman. La yu'minuna, tidak beriman siapa mereka. Waw yang ada di sini disebut sebagai wawul jamaah. Ini statusnya adalah isim dhamir, diperhatikan. Ini sebagai fa'ilnya. Ya, itu adalah dari aspek wacana nahwunya begitu kalau seandainya di i'rab. Innalladzina, sesungguhnya orang banyak. Kafaru, yang kafir siapa? Alladzina. Khabar muqaddam adalah sawaun, sama, alaihim, atas mereka. Adakah andarta, bermula memberi peringatan siapa kamu, hum, akan mereka, am, atau lam tunzir, tidak memberi peringatan siapa mereka, siapa kamu, hum, akan mereka. Khabar sekarang dari inna adalah la yu'minuna, tidak beriman siapa mereka. Penting. Ya. Selanjutnya sekarang dari aspek wacana. Ada sesuatu yang penting untuk kemudian kita fikirkan yang ditawarkan oleh Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib tentang masalah ini. Ya. Apa itu? Kalau sudah innalladzina kafaru, itu harusnya itu sifatnya umum. Itu sifatnya am itu. Ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu tidak mungkin beriman. Karena di sini kemudian berbicara dianggap umum, maka harusnya sapu habis. Istighraq. Semua orang kafir tidak mungkin beriman. Ya. Realitas dalam sejarah tidak menunjukkan itu. Ya. Yang masuk Islam banyak orang kafir juga. Ya. Orang yang awalnya kafir, itu ternyata ada juga yang masuk Islam. Padahal di sini menggunakan sifat am. Innalladzina kafaru. Orang-orang kafir itu diklaim oleh Al-Quran, itu tidak akan beriman. Padahal realitasnya, yang masuk Islam itu banyak dari orang-orang kafir juga. Paham maksud saya? Coba dipikirkan. Ya. Karena demikian, Imam Fakhrur Razi itu di dalam kitab Mafatihul Ghaib itu mengingatkan ada realitas di dalam teks-teks keagamaan yang kemudian disebut sebagai am yang makhsus. Am yang urida bihil khusus. Ya. Al-am ya, sing al-makhsus. Ya. Atau al-am sing pas ini urida bihi al-khos. Ada lafadz umum tapi dimaksudkan adalah khusus. Kalau seandainya innalladzina kafaru sawaun alaihim andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun, itu kemudian diberlakukan sebagaimana keumuman ayat, maka akan berlawanan dengan realitas di mana sebagian dari orang-orang kafir itu juga ada yang beriman. Ada konsep dalam usul fikih disebut sebagai al-am, sighatnya umum, urida bihil khos. Tapi dimaksudkan di situ adalah khusus. Ya. Ada fenomena itu dalam teks-teks keagamaan kita. Sesuatu yang menurut sighatnya itu adalah umum, tapi dimaksudkan di situ adalah khusus. Kalau seandainya innalladzina kafaru itu diberlakukan sesuai dengan keumuman ayat, maka tidak ada kemungkinan orang-orang yang kafir itu untuk beriman. Realitas dalam sejarah tidak mencerminkan itu. Dari mereka yang kafir,
ada yang beriman. Oleh karena demikian, ini ada istilah al-am urida bihil khusus. Ada sigat am, ya, yang dimaksudkan di situ adalah khusus. Fenomena itu di dalam teks-teks keagamaan itu muncul. Saya contohkan yang lain ya, agar kita tidak fanatik dalam rangka mengaplikasikan teks. Ammas safinatu, misalnya, ammas safinatu fakanat limasakina. Masakina ya'maluna fil bahri. Ya'maluna fil bahri. Fa'aradtu an a'ibaha. Fa'aradtu an a'ibaha. A'ibaha. Ya kan? Wa kana wara'ahum. Wa kana wara'ahum. Wa kana mara'ahum malikun. Malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Ya kan? Ghasbah. Ini ayat Al-Quran di antaranya. Ammas safinatu, cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Adapun yang namanya perahu itu fakanat limasakina, itu punyaan orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri, yang bekerja di laut. Fa'aradtu an a'ibaha, maka saya menghendaki untuk kemudian merusaknya, menjadikan dia cacat, tidak baru sama sekali. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun. Ya, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Ada kata kulla safinatin ghasbah. Ya, karena di depan sana itu ada raja yang mengambil setiap perahu ghasbah dalam keadaan paksa. Coba didengarkan. Kalau seandainya semua perahu itu kok kemudian diambil, maka Nabi Khidir merusak itu tidak ada manfaatnya. Toh pada akhirnya akan dirampas juga. Yang dipakai di sini adalah kulla safinatin. Setiap yang namanya perahu itu nanti akan diambil. Pertanyaannya adalah, apa manfaatnya Nabi Khidir kok kemudian mencederai, ya, merusak perahu itu? Kan pada akhirnya dirampas juga. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu berarti supaya yang namanya perahu itu tidak diambil secara paksa. Lafaz yang dipakai itu adalah kulla safinatin. Lafaz yang dipakai itu adalah kulla safinatin. Setiap perahu. Ini berarti sama dengan yang tadi. Lafaznya umum, tapi yang dikehendaki adalah khusus. Lafaznya itu adalah umum, tapi yang dikehendaki itu adalah khusus. Yang dimaksudkan itu adalah perahu yang masih kondisinya baik. Ketika sudah ada cacat, maka tidak dirampas oleh itu di sini. Ada fenomena al-am urida bihil khas. Ada fenomena di mana lafadznya umum, kalau seandainya kemudian setiap perahu dalam kondisi dipaksa nanti, itu harusnya apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Khidir itu tidak ada sama sekali manfaatnya. Toh pada akhirnya akan dirampas juga. Sigot yang dipakai di sini kulla. Kulla termasuk dalam kategori lafadz yang am. Setiap. Ya. Ada fenomena di dalam usul fikih, lafadznya itu am, urida bihil khas. Ada fenomena itu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Kalau seandainya kemudian itu diberlakukan sebagaimana keumuman ayat, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi itu adalah harusnya
Nggak akan ada yang masuk Islam, tapi kenyataannya sebagian besar mereka justru masuk Islam. Ya, itu kita diingatkan pada bahwa ada fenomena, ada realitas di mana lafadznya am, tapi yang dimaksud di situ khos. Itu sama kalau seandainya kita tarik dengan ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada kata-kata kulla safinatin yang kalau seandainya kita terjemahkan itu adalah setiap. Setiap itu adalah seluruh, semuanya. Apakah yang baik atau yang tidak. Tapi kenapa kok kemudian Nabi Khidir itu kemudian merusak itu, mencederai itu sehingga tidak baik kondisinya misalnya. Itu berarti terjemahannya adalah berarti yang diambil itu adalah sebagian. Yang dirampas itu adalah sebagian yang baik-baik saja. Ya. Karena demikian tidak bisa kita salahkan misalnya para ulama kita yang menerjemahkan kullu bid'atin dhalalah dengan tidak semuanya. Bahkan Imam Izzuddin bin Abdissalam itu menerjemahkan yang namanya bid'ah itu menjadi 5. Ada yang bid'ah wajibah. Ya, bahkan begitu. Itu semacam itu. Jadi ada istilah al-am urida bihil khas. Ketika menerjemahkan kullu bid'atin, para ulama kita diantaranya menganggap bahwa kullun di situ adalah urida bihil khas. Dimaksudkan di situ adalah khas, sebagiannya. Ya, itu begitu. Ini contohnya dari innalladzina kafaru sawaun yang kalau seandainya diterapkan sebagai zahir ayat itu bertentangan dengan realitas di mana pada saat itu orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ada yang banyak masuk Islam. Berarti yang dimaksud adalah sebagian. Apa ada fenomena semacam itu? Ada. Yang paling ekstrim bahkan kulla, kata-kata kulla. Yang paling ekstrim itu adalah kata-kata kulla misalnya. Jadi untuk membaca Al-Quran itu penting. Ilmu itu penting. Kata-kata waro'ah misalnya. Wa kana wara'uhum dan di belakang mereka. Di belakang mereka. Ya kalau di belakang diterjemahkan bukan di depan. Ya tinggal lari kan. Ya kan di belakang. Tinggal melarikan diri kan. Nggak perlu dirusak. Ya, oleh sebab itu tafsir-tafsir waro'ain justru diterjemahkan amamahum. Berat ya? Tafsir-tafsir mengatakan justru amamahum. Waro'ahum diterjemahkan amama. Dan masuk akal. Ya. Wa kana waro'ahum. Di belakang mereka. Loh, kan kalau di belakang mereka langsung melarikan diri kan. Tapi karena waro'ahum, wa amamahum di depan mereka yang harus dilewati. Ya, maka perlu bagaimana strategi agar tidak dirampas. Yaitu apa? Dirusak terlebih dahulu. Waro'a bimana amama. Depan di belakang diartikan depan. Itu berat itu. Kalau tidak membaca tafsir berat. Ya, itu. Ya, semoga manfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar dulu.